Saya tempat dulu kosong ya. Iya, saya. Ya baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini di minggu yang terakhir, di bulan yang kelima, kita kembali dikumpulkan di kaki dian persekutuan doa El Shaddai untuk kita beribadah kepadanya. Mari siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah saat ini. Saya jemput umat Tuhan untuk bangkit berdiri, dan mari kita nyanyikan pujian yang mengatakan bersyukurlah. Minta maaf, kita angkat pujian Allah, bangkit bersoraklah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, dan tunjukkanlah kuasa-Mu bagi kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Allah yang bangkit, Allah yang telah menang atas kuasa maut, Allah yang telah membebaskan setiap umatnya dari dosa. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah
masih ada sukacita, kita angkat pujian. Yang kedua yang mengatakan bersyukurlah. Karena Allah telah menyalakan segala kekuatannya untuk kita. Mari kita datang ke hadapan hadiratnya dengan hati yang penuh syukur. Kami telah merasakan setiap mengecap setiap kebaikan Tuhan. Kami menaikkan segala puji syukur kami kepada Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik dalam hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan, datanglah membaiknya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi mari bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Yesus baik, bahwasanya di selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setianya. Bahwasanya di selama, bahwasanya di selama, sekali lagi, bahwasanya di selamanya kasih setianya. Silakan berdiri kembali. Ini setiap kami Tuhan. Segala puji-pujian kiranya telah naik ke hadapan hadirat Tuhan. Kami mau datang menyembah Allah di sini. Kami mau menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Dahsyat dalam kehidupan ini. Kami mau sungguh menyembah Tuhan pada malam ini Tuhan. Datanglah dan urapi setiap kami Bapa. Haleluya. Bawa setiap kami masuk dalam ruang-Mu yang Maha Kudus, untuk kami menyembah-Mu pada malam ini. Mari sama-sama kita angkat pujian. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati kudus, menyembah-Mu, menyembah yang Maha Kuasa. Sekali lagi ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus,
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah oleh anak Yesus Kristus, kembali ke henti-hentinya kami datang ke hadapan yang hadirat Tuhan. Kami ucap syukur oleh karena cinta kasih penyertaan-Mu Tuhan sepanjang seminggu lamanya. Tuhan boleh menyertai kami sehingga pada saat ini Tuhan boleh bawa kami dari segala kesibukan kami masing-masing untuk kami boleh ada dalam hadirat kesekutuan Pemberian Al-Sadaya Tuhan. Bapa di surga, kami telah memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami akan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak yang bertugas, petugas altar, para pemain musik, Tuhan memberkati mereka dengan hikmat kekuatan daripada Allah, sehingga mereka dapat memberi yang terbaik untuk hormat kepujian akan nama-Mu ya Tuhan. Alat-alat yang dipakai juga kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Keyboard dan sistem mic, kabel-kabel listrik, baterai, Tuhan berkati dan kuduskan sehingga boleh menunjang untuk keindahan pujian yang akan kami bawakan Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, juga kami menyerahkan akan hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan benih firman-Mu buat kami. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu berkati dia ya Tuhan, sehingga hamba-Mu dengan sukacita, dengan bijaksana boleh memberikan kebenaran Pak bagi kami semua, sehingga kami yang mendengarkannya diberkati dan boleh merasakan sukacita damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, kami juga menyerahkan akan lingkungan sekitar tempat kejadian ya Tuhan, dari kiri kanan muka belakang atas bawah. Kami mohon Tuhan pagari yang malak surga-Mu ya Tuhan, supaya kami tidak terganggu, kami tidak diintimidasi oleh iblis sehingga mengganggu pikiran kami, dan biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan kami boleh mengikuti ibadah ini, khususnya pemberitaan firman-Mu dari awal sampai selesai dalam kasih perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Yesus. Teman-teman kami yang dalam perjalanan, kami juga mohon Tuhan boleh menyertai berkati mereka, baik yang berjalan kaki maupun baik yang berkendaraan. Tuhan tuntun mereka sehingga hanya oleh karena cinta kasih-Mu Tuhan boleh bawa tibakan ke kejadian ini dalam keadaan salam sejahtera Allah Tuhan. Terima kasih Bapak Surga. Ini doa ucapan syukur kami, mengampuni akan setiap dosa kami, karena kami datang, kami berdoa hanya beralaskan Yesus Kristus Tuhan, Sang Pemilik persekutuan itu. Kami sudah berdoa kepada Bapa Surga. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah membawakan doa pembukaan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk dalam penyembahan Mazmur sambil mempersiapkan puji-pujian Mazmur dari Mazmur pasal 89. Mengangkat pujian penyembahan yang mengatakan manis kau Tuhan. Ini saatnya Tuhan kami menaikkan puji-pujian Mazmur kepada-Mu. Sangat sederhana Tuhan, tapi ini setiap kami Bapa. Biarlah segala puji-pujian Mazmur akan kami naikkan boleh berkenan kepada Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku lakukan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati
Mazmur 89 ayat 1 hingga ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 kita baca bersama-sama. Jika sudah dapat katakan amin. Dan kita mulai. Kesetiaan Tuhan kepada Daud, nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku, Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu. dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara semua orang bagus, Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan? yang sama seperti Tuhan di antara pemuji surga, Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus. dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kencokkakan laut. Pada waktunya yang lubang-lubangnya, Engkau juga yang melihara. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan tangan-Mu yang kuat, Engkau telah mencerai-beraikan Punya-Mu langit, Punya-Mu juga bumi. dunia serta isinya, Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena Nama-Mu. Punya-Mu lengan yang perkasa. Kuat tangan-Mu dan tinggi tangan kanan-Mu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena kehadiran-Mu mereka bangga. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan menangguhkan ini. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan. Dan raja kita kepunyaan yang kudus. Pernah Engkau berbicara dalam penglihatan. Kepada orang-orang yang Kau kasihi, katakan-Mu. Telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah meninggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hamba-Ku. Aku telah menggantinya dengan minyak-Ku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan tangan-Ku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya. Dan orang-orang tidak akan membinasanya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Dan oleh karena Nama-Ku tetapnya akan kubunuh. Bersama-sama aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Kita mengangkat pujian kusanjung Kau di tempat. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus, Yesus. Mari lebih sungguh lagi sanjung Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain.
sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu Tuhan telah menaikkan puji-pujian Mazmur ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Dan biarlah puji-pujian Mazmur yang telah kami bacakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan tiba saatnya kita akan masuk ke dalam ketiga pokok beban dunia. Dan beban ini akan dibawakan oleh Ibu Diana Rohikana. Sambil hambanya mempersiapkan diri, kita mengangkat pujian Ku Berserah. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup menjawab setiap pergumulan kami. Tiba saatnya kami akan menaikkan ketiga pokok beban yang ada Tuhan. Sesulit sesukar apapun pergumulan yang akan kami naikkan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik yang sanggup membuka jalan bagi setiap kami. Jadi setiap kami Tuhan, kami mau terus berserah dan berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita dengan sungguh-sungguh mengangkat pujian. Jalan di lautan mata air, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar, tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Mari lebih sungguh lagi katakan, Kau bukakan jalan di lautan. Jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar, tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Mari berserah, ku berserah. Berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Sekali lagi ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Pada hambanya yang bersilakan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan kepala yang tertunduk, hati yang mengalir kepada Bapa di surga, dan mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang menyertai kami anak-anak-Mu Tuhan. Di malam hari ini kami ada di tempat ini. Kami datang bersyukur untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, akan mendengar firman kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kami, tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, akan membawa ketiga beban umum, di mana beban yang pertama untuk para penginjil dan abdi Allah. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang Tuhan utus untuk menginjilkan berita kebenaran firman Tuhan sampai ke pelosok-pelosok daerah terpencil. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Tuhan. Biarlah di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka berkat untuk di saat mereka berjalan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan ada bersama dengan anak-anak Tuhan, bahwa di saat mereka pergi, di situ Tuhan yang mengutus mereka. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Biarlah penginjilan mereka diberkati Tuhan,
dan banyak jiwa yang diselamatkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Buat orang-orang yang sudah menerima penginjilan dan menerima kuasa Tuhan, biarlah mereka dapat berubah dan mau mengikut Tuhan sebagai Allah mereka yang hidup, dan mereka ada di kaki Tuhan dan tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat pendeta, majelis, diaken, koster. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Tuhan yang mengabdi di gereja. Biarlah pelayanan mereka diberkati Tuhan dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang masih menentang Injil Tuhan. Tuhan tegur dengan cara Tuhan. Panggil mereka datang di hadirat Tuhan. Biarlah mereka merasakan kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berdoa buat para pertemuan persekutuan doa, mesbah-mesbah doa dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah wadah-wadah tersebut mendatangkan banyak jiwa ada di hadirat Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan untuk ada di hadirat Tuhan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Hamba berdoa untuk beban umum yang kedua buat pemerintah bangsa dan negara kami. Hamba berdoa buat para pemimpin dari tertinggi, Bapak Presiden dan Wakil dan jajarannya. Tuhan memberkati anak Tuhan yang sudah terpanggil dan terpilih untuk memimpin bangsa dan negara kami ya Tuhan. Beri roh hikmat akal budi, roh takut akan Tuhan di saat mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka ya Bapak. Biar mereka bisa melihat masyarakat kecil yang mereka membutuh aluran berkat dari mereka. Tangan mereka, berkat Tuhan ada di mereka, dan mereka dapat menyalurkan tanggung jawab mereka dengan baik ya Bapak. Hamba berdoa buat gubernur, wali kota dan bupati, RT RW. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah mereka juga sebagai abdi Allah di dunia, mereka juga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dan roh takut akan Tuhan taruh dalam kehidupan mereka, taruh dalam hati mereka. Biarlah mereka juga bisa menjalankan program-program kerja yang sudah mereka bicarakan selama mereka kampanye Tuhan, dan mereka bisa menjalankan masyarakat merasakan apa yang mereka janjikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat keempat angkatan bersenjata yang saat ini Tuhan utus mereka untuk menjaga pengawal negeri kami ya Bapak, di daerah terpencil sampai di Papua atau di pelosok-pelosok daerah yang saat ini terjadi konflik Tuhan. Tuhan Yesus jaga mereka, lindungi mereka Tuhan. Mereka meninggalkan istri, anak, keluarga, orang tua dan semuanya untuk menjaga mengawal negeri kami ya Bapak. Tuhan bawa pulang mereka dengan damai sejahtera Allah, dan kuasa-Mu ada bersama dengan mereka. Jauhkan dari segala pertikaian yang terjadi di sana ya Bapak. Biarlah roh Allah selalu ada bersama dengan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini, maupun tanah longsor atau gempa bumi ataupun banjir. Tuhan jaga lindungilah saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam dimanapun mereka berada, maupun di dalam negeri atau luar negeri. Tuhan Yesus lindungilah keluarga-keluarga kami di sana semua ya Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk beban ketiga, beban kasih dan sosial. Hamba berdoa buat fakir, miskin, janda, duda, anak yatim, piatu, orang-orang terlantar yang ada di emper-emper toko dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus kasihani mereka, berikan mereka berkat damai sejahtera Allah. Mereka membutuhkan makanan, penginapan dan yang lain-lain Tuhan. Tuhan Engkau Allah yang mengetahui semua kebutuhan mereka. Hamba berdoa buat keluarga-keluarga yang mengalami duka cita atas kehilangan orang-orang terkasih. Tuhan Engkau berikan penghiburan buat mereka yang kehilangan suami, istri, anak atau orang tua atau keluarga. Tuhan berikan penghiburan yang sejati hanya daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat keluarga-keluarga Kristen dalam pertikaian maupun perceraian dimanapun berada. Tuhan Engkau tahu, Engkau yang mempersatukan mereka. Biarlah dengan cara Tuhan Engkau hadirkan keluarga ini. Berkati keluarga-keluarga yang dalam pertikaian apapun Tuhan. Biarlah kuasa Allah ada bersama dengan kami ya Bapa. Kami butuh keadilan hanya daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya di saat kami bertelut mengangkat tangan kepada Tuhan, di situ Tuhan mendengar setiap rintihan hati kami. Tuhan tahu apa yang kami tergumuli Tuhan. Biarlah kami bawa hanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat orang-orang yang masih terikat kuasa gelap, HIV, AIDS, seks, narkoba, LGBT, rokok, miras. Tuhan Yesus sadarkan mereka, tegur mereka dengan cara Tuhan. Biarlah kuasa Allah ada bersama dengan mereka. Sembuhkan mereka Tuhan. Biarlah mereka merasakan kuasa yang begitu besar hanya daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat orang-orang sakit yang terbaring lemah di rumah sakit, yang membutuhkan pertolongan medis. Tuhan Yesus yang memberkati para dokter, para perawat yang merawat mereka. Tuhan Yesus Allah yang hidup dalam kehidupan mereka.
Terima kasih Tuhan, lewat makanan, minuman, obat yang mereka makan dan minum, kuasa Allah ada di tempat itu. Sembuhkan mereka ya Bapak, bilur-bilur darahmu menyembuhkan mereka. Buat anak-anak Tuhan yang terbaring sakit di rumah juga Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, sembuhkan mereka dengan cara Tuhan sendiri. Angkat setiap beban masalah hidup mereka, gantikan dengan sukacita, damai sejahtera, bahwa kemuliaan Tuhan ada bersama dengan mereka. Kesembuhan hanya ada datang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ketiga beban umum kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada hambanya yang telah membawakan ketiga beban dunia. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita kok? Kalau ada sukacita, mari saling berjabatan tangan dan katakan bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Dan saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita melihat pujian yang sudah ada di kertas. Dan pujian yang mengatakan beta ini sebenarnya orang baik. Oleh karena dosa yang telah merusakkan dari zaman Adam dan Hawa sampai dengan kita saat ini, tapi kami percaya Tuhan Engkau datang untuk bikin kami jadi baik. Haleluya. Kita ini sebenarnya orang baik, tapi dosa bikin beta sonde baik. Hari ini beta baik, dosa bikin sonde baik. Jadi sebenarnya beta sonde baik. Sekali lagi yang pertama, kita ini sebenarnya orang baik, tapi dosa bikin beta sonde baik. Hari ini beta baik, dosa bikin sonde baik. Jadi sebenarnya beta sonde baik. Masih terus memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup untuk bikin kami jadi baik, karena kuasa-Mu sungguh dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Part yang kedua, beta ini sebenarnya sonde baik, tapi Yesus bikin beta jadi baik. Beta ini sonde baik, Yesus bikin jadi baik. Makin hari beta harus lebih baik. Musik terus memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup bikin kami jadi baik. Yang rusak, yang hancur, Engkau sanggup untuk memulihkan. Haleluya. Beta ini sebenarnya orang baik, tapi dosa bikin beta sonde baik. Hari ini beta baik, dosa bikin sonde baik. Jadi sebenarnya beta sonde baik. Ayat yang kedua, beta ini sebenarnya sonde baik, tapi Yesus bikin beta jadi baik. Beta ini sonde baik, Yesus bikin jadi baik. Makin hari beta harus lebih. Beta ini sonde baik, beta ini sonde baik, Yesus bikin jadi baik. Makin hari beta harus lebih. Beta ini sonde baik, Yesus bikin jadi baik. Makin hari beta harus lebih baik. Kita bisa duduk kembali, dan ruang kesaksian saya buka kepada dua hamba Tuhan, Bapak Barnabas dan juga Kak Melisa, diberi kesempatan untuk memuji Tuhan.
kita sepakat untuk menutup ruang kesaksian. Kita akan lebih banyak lagi mendengarkan kesaksian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Ince Loak Sihasale. Mari rapikan sikap duduk kita yang benar di hadapan Tuhan. Seperti pujian tadi Tuhan, dosa bikin kami menjadi sonde baik Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami datang di bawah kaki Tuhan yang penuh kuasa, maka disitulah Tuhan akan merubah kami, membentuk kami, menjadikan kami menjadi baik. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah yang kering yang merindukan aliran sungai. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu dalam hidup kami, hadirmu di hidupku. Pulihkanlah jiwa kami, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Rohku. Yesus, Yesus pulihkanku. Mari lebih sungguh lagi kita ulangi pujian ini bagi Tuhan. Jadikanlah hati kami tanah yang kering yang merindukan sungai Tuhan. Kami membutuhkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah mengalir kuasa Roh Kudus membimbing kami pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita ulangi pujian ini, bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering, amin, yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu Engkau Tuhan, ku rindu selalu hadirmu dalam hidup kami, hadirmu di hidupku. Mari pulihkan jiwa kami yang kosong Bapa, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Yesus pulihkanku, Yesus pulihkan, Yesus pulihkanku. Banyak boleh. Mari kita berdoa. Dengar Tuhan, puji-pujian ini menyatakan kami merindukan Engkau.
Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berdaya. Oleh sebab itu Bapa, saatnya untuk kami mendengar kebenaran firman. Kosongkanlah hati kami, pikiran kami, agar firman yang kami membaca, merenungkan ini Tuhan dapat tertanam dalam kehidupan kami. Kami belajar apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak mengerti, tetapi kami minta hikmat daripada-Mu Tuhan. Hamba nol dan kosong, tidak punya kuasa apa-apa, tetapi Engkau berikan kepercayaan kepada kami untuk kami ada di sini Tuhan, menyertai kami, memimpin di dalam pelayanan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami taruh dan kami bawa kehidupan kami, kebenaran firman ini dalam tangan kami, dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh sebab itu Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Baik, salam. Terima kasih bagi Tuhan Yesus yang sudah berikan kepercayaan lewat hamba-Mu sebagai penjaga persekutuan doa. Baik Kak Kepala bersama dengan Mama dan saudara-saudara semua. Terima kasih Tuhan memberkati. Firman Tuhan saya ambil di dalam Ayub. Kami belajar tentang Ayub 23 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayub 23 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Biarlah saya akan membaca dan Bapak Mama melihat dalam kebenaran firman ini. Dengan perikop, Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Ayat yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintahlah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa tidak pernah dengar Ayub? Pasti semua mendengar tentang Ayub. Ayub adalah orang yang saleh. Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Ayub yang selalu memimpin dalam kehidupan. Tetapi nanti di ayat yang di Ayub 42 di situ baru dia bilang bahwa dia mendengar Allah lewat temannya. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, saat-saat sekarang kita punya beban sangat berat. Sehingga di Ayub 7 dia menyatakan bahwa hidup ini berat. Itu berat karena apa? Ayub ini adalah orang yang kaya, orang yang saleh, orang yang penuh dengan berkat yang begitu banyak. Dia tahu semuanya ada di dalam kehidupan dia. Dia tidak pernah merasakan bahwa kesusahan itu dalam diri dia. Tidak pernah dia merasakan. Tetapi pada waktu di saat tantangan yang dihadapi bagi anak-anaknya, bagi keluarganya, di situ baru dia merasakan bahwa hidup ini sangat berat. Karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Semuanya diambil. Karena apa? Iblis menggoncang kehidupan orang-orang yang saleh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat sekarang ini kita juga melihat banyak tantangan yang dihadapi bagi kehidupan kita. Terutama kita yang ada di Kupang, kita mendengar bahwa tiba-tiba saja ada yang gantung diri karena tidak tahu bagaimana untuk menghadapi masalah hidup ini. Sehingga orang lebih mementingkan lebih baik jalan pintas, lebih baik bunuh diri supaya habis segala penderitaannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu tidak ada jalan keluar. Apabila kita duduk di hadirat Tuhan, masalah persoalan apapun, kita duduk di hadirat Tuhan, kita membaca firman Tuhan, di situ baru kita mengoreksi kita punya diri kita. Kalau kita tidak mengakui diri kita, berarti kita seperti orang-orang fasik. Kita ikut kita punya keinginan diri kita sendiri. Kita melihat di dalam Ayub
Ayub 42 di situ dia menyatakan bahwa ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dulu kalau kita pergi ke gereja, kita hanya pergi hari Minggu terus pulang. Firman Tuhan ini sudah tidak baca lagi. Kita menganggap bahwa kita sudah ke gereja itu sudah aman. Kita sudah mendengar tentang rahasia-rahasia Tuhan, tetapi kita masa bodoh, kita acuh tak acuh. Sehingga dia bilang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia sudah merasakan bahwa betapa penderitaan yang dia hadapi. Dia melihat bahwa di situ ada kuasa yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan. Dia bilang gini, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kalau kita tidak mengakui kita punya kesalahan yang kita hadapi, berarti seperti Ayub 7. Hidup ini sangat berat. Bapak, mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita pandang kepada Allah. Kita pandang kepada Yesus. Karena Ayub 7 menyatakan bahwa kita adalah dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nanti upahnya. Kekasih Tuhan, saya baca ini firman, saya bilang, Tuhan, kita ini orang berdosa. Kita hanya mau melihat kepada keinginan kita sendiri. Kita memandang bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar. Tetapi di mata Tuhan tidak ada arti apa-apa. Kita sebagai pelayan firman Tuhan, kalau kita salah, Tuhan bilang kita nol, tidak ada hasil apa-apa. Kalau selama 1 tahun kita melayani pekerjaan Tuhan, dari situ kita mulai koreksi diri kita, Tuhan, selama 1 tahun ini apakah ada pelayanan saya baik atau tidak. Tuhan mendapati belum benar. Ayub yang sangat saleh saja, yang sangat luar biasa, Tuhan uji dia dengan segala macam cara. Tuhan selalu membuat supaya apa yang kita lakukan itu, jangan kita menganggap diri kita ini benar. Iblis mencobai Ayub dan Tuhan mengizinkan itu. Bapak, mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan izinkan dalam rumah tangga kita, anak-anak kita ada yang sakit, suami kita ada yang sakit, istri kita ada yang sakit, mari kita koreksi diri kita. Jangan kita pandang kepada yang lain, tapi kita pandang kepada Allah sendiri selama hidup. Mungkin saya salah di mata Tuhan sehingga saya sakit. Saya ada kalanya begitu juga. Saya bilang kalau saya sakit, saya berdosa, ini berarti saya punya pribadi harus dengan Tuhan. Yang kita sudah kumpul sama-sama, tetapi pribadi dengan Tuhan masih jauh. Sehingga apa yang terjadi, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai memberitakan firman Tuhan, sebagai puji-pujian, tetapi hanya di mulut saja, tetapi di hati jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan bilang, takut akan Tuhan, takut dengan sungguh-sungguh. Di situ Tuhan melakukan yang terbaik bagi kita. Kalau kita dulu sama-sama tetapi kita tidak takut akan Tuhan, kita hanya menyanyi, memuji, menyembah, menyampaikan firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak takut, kita masuk juga mati, masuk neraka. Karena kita kebenaran, lihat saja seperti Lucifer, itu pemain musik yang sangat luar biasa, menyanyi yang sangat luar biasa, tetapi karena dia tidak takut Allah, akhirnya dibuang keluar. Pemain-pemain musik, pengkhotbah, saya bilang memang. Oleh sebab itu mari kita belajar banyak dari Ayub, supaya kita sebagai orang-orang upahan, kita merenungkan betapa kasih Tuhan dalam kehidupan kita, betapa besar kuasa Tuhan. Kalau kita tidak memanggil Dia, tidak berseru kepada Dia, dan kita tidak mengakui kita punya dosa dan kesalahan, kita jatuh dan kita binasa. Kalau sudah binasa, saya seperti yang saya dapat firman dari hamba Tuhan mendoakan untuk saya, itu di Mazmur 1
ayat 5 dan ayat 6. Di situ dia bilang begini, ayat 5, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam pengkumpulan orang benar. Suami tidak takut Tuhan, mati jatuh di dalam pencobaan sebagai orang fasik. Istri tidak takut Tuhan, mati seperti orang fasik. Kalau masuk mati seperti orang fasik, berarti kita binasa. Nah, kalau kita sudah binasa, kita pun tempat di mana? Kita pun tempat ada di neraka. Kenapa Tuhan mati selama dia 3 hari di dalam kuburan? Dia pergi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang mati. Orang yang sudah mati dia pergi menyampaikan. Saya bilang, orang mati juga mendengar firman dari Yesus sendiri. Nah, kalau kita yang hidup saja, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi kita dengar di mulut, pulang kita tidak merenungkan, dan kita tidak merasakan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan binasa. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak mama yang dikasihi Tuhan, saya merasakan bahwa walaupun kita pergi ke gereja, setiap minggu kita pergi ke gereja, kita pergi beribadah, di mana saja kita beribadah, tetapi tingkah laku kita seperti orang fasik, kita akan binasa. Karena itu dia bilang, takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka di situ Tuhan akan mengangkat kita. Walaupun kita jatuh, tetapi Tuhan tetap angkat. Tuhan tetap membela. Ayub menyadari bahwa dia banyak sekali berbuat dosa dan dia mengakui dosanya, makanya Tuhan kasih dia berlipat-lipat kali ganda. Dia punya anak yang meninggal, dia punya anak-anak, itu saya juga merasa bahagia. Karena apa? Waktu mereka makan minum bersama, mereka kakak adik saling baku sayang, saling menyayangi di dalam keluarga. Kalau mereka ada acara pesta, mereka kumpul, mereka punya keluarga kakak adik, mereka sama-sama makan. Tetapi di situ Ayub juga takut bahwa jangan sampai mereka makan minum, ada mereka membuat banyak kesalahan terhadap Allah, makanya dia juga membuat persembahan supaya Tuhan mengampuni anak-anak. Jadi di ayat yang ke Ayub 1 ayat yang kelima dia bilang ini, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakarannya. Saya bilang malam dia sudah memberikan anak-anak, menguduskan anak-anak, mendoakan bagi anak-anak supaya jangan ada kesalahan terhadap Allah. Pagi hari juga dia mempersembahkan. Nah, kita juga harus mengakui seperti begitu. Dan Bapa yang sangat luar biasa, Bapa yang takut akan Tuhan, yang selalu mengasihi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dan di situ juga kita melihat kalau Bapa sudah tidak ada, berarti Mama yang harus melihat anak-anak. Mama menjaga anak-anak, Mama selalu mendoakan bagi anak-anak. Takut jangan sampai anak-anak ada yang salah melangkah. Seperti ada pernyataan-pernyataan menyatakan bahwa anak-anak yang hidup di dalam Tuhan, kalau mereka minum mabok, terus mereka bawa motor, mereka pasti jatuh. Dan mereka akan kena bencana. Ada yang di rumah sakit atau ada yang mati. Siapun tetangga juga begitu. Setelah dia minum mabok habis, tidak lama dia pulang, dia jatuh, tidak ada orang yang tabrak, tapi jatuh sendiri. Itu muka-muka semua hancur habis. Karena mabuk. Jadi kalau mabuk jangan sama sekali bawa motor. Lebih baik duduk diam sampai mabuknya hilang baru berjalan. Sama dengan Ayub juga. Dia merasakan bahwa dia punya anak-anak, dia takut sampai ada mabuk, ada berbuat dosa terhadap Allah, sehingga dia ikut supaya anak-anak itu sangat luar biasa. Tetapi saya melihat di sini bahwa sebagai seorang ayah yang selalu mengajarkan kepada anak-anaknya harus berbuat baik. Nah, Ayub ini siapa tidak tahu bahwa dia ini adalah penderitaan yang sangat luar biasa, yang punya kekayaannya begitu banyak, tetapi dia juga jatuh dalam pencobaan. Dia duduk, dia merenungkan betapa besar kasih Tuhan kepada dia,
tetapi dia juga merasakan bahwa ada hal yang dia buat salah sehingga dia mengikuti kutuk dia punya diri sendiri dengan tahun kelahiran. Kita ada kalanya dalam rumah tangga juga seperti begitu. Kalau kita sakit, kita bilang Tuhan sakit apa kok? Satu belum selesai, satu ada lagi, satu muncul lagi. Lalu saya pun suami juga begitu. Sakit satu belum selesai muncul, masalah persoalan satu belum selesai lagi, muncul yang baru lagi yang terjadi. Karena apa? Tidak mengakui kesalahannya. Kalau mengakui kesalahan berarti pertobatan itu ada dalam diri kita. Tetapi kalau kita mati, tidak mengakui kesalahan kita kepada sesama kita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak muda, kita binasa. Karena tidak ada pengampunan. Saya baca ini firman, saya bilang Tuhan memang betul. Hidup ini sangat berat. Harus menggumuli seluruh kehidupan keluarga kita. Selalu hidup di dalam kuasa Tuhan. Selalu membaca firman Tuhan dan selalu merenungkan. Karena firman inilah yang dapat membawa kita kepada jalan keselamatan. Tidak ada jalan yang lain yang menuju keselamatan, hanya lewat Yesus Kristus, jalan keselamatan, jalan yang penuh dengan kehidupan. Walaupun kita mati, tetapi kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Kita bukan di luar Tuhan, kita ada di Taman Firdaus Allah, dan situlah membawa kita kepada jalan yang damai sejahtera. Dia mati untuk kita, dia pergi, dia sudah membuat tempat untuk kita tinggal di atas. Kalau kita di dunia ini masih ada, kita masih pergi ke sana, masih pergi ke sini, masih buat banyak masalah. Tetapi setelah kita hidup dengan Tuhan, kita mati, kemah kita sudah pindah di atas. Dan kemah itulah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu rumah Bapa di surga. Rumah sudah tersedia. Apakah kita mau pergi ke rumah Bapa atau kita pergi ke jalan neraka? Tinggal kita pilih saja, masing-masing pribadi. Kalau kita mati, banyak orang yang mengantar kita, tetapi penjemputan di sana kita melihat siapa yang jemput kita. Malaikat Tuhan atau iblis yang kegelapan. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang memberi kita, Tuhan yang mengambil kita, sehingga tadi firman di dalam Mazmur, di dalam Ayub 23, di situ dia menyatakan bahwa karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, emas itu adalah emas yang murni. Kalau emas yang batangan masih belum murni, karena kalau emas yang murni itu dia sudah dibakar habis-habisan, dia sudah bentuk dengan segala macam model emas yang kita pakai. Karena kalau emas dibakar itu menjadi lebur dan akan mereka bentuk-bentuk dengan segala perhiasan yang Tuhan berikan. Sehingga dia bila menyatakan biarlah kita terpuji, ternama dan terhormat. Karena itulah yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu emas yang murni. Jadi Ayub juga mendapat emas yang murni. Tuhan pulihkan dia punya rumah tangga, anaknya lebih cantik lagi, lebih ganteng, 10 orang, dan seluruh berkat-berkat itu kembali. Karena kita diuji. Kalau kita diuji, mari Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita jalan pintas. Tuhan uji kita sesuai dengan apa yang kehidupan kita. Dia menguji kita sebatas kemampuan kita. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Jadi setiap hari kita mengikuti jejak langkah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Dia mati satu kali untuk menyelamatkan. Dan pribadi kita masing-masing, kita tetap masih berbuat dosa terus. Karena kita masih di dunia. Tetapi setelah kita mengakui kesalahan kita mengikuti jejak Kristus. Kita jangan menyimpang dari jalan-jalan Yesus, tetapi berjalan di dalam rencana Tuhan. Ayat yang ke-12 dia menyatakan, perintah dari bibirnya yang tidak kulanggar, dan sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Firman Tuhan di dalam Kejadian, di situ kalau Allah berfirman, makanya semua jadi. Allah memberi perintah, maka semuanya ada. Apa yang ada di dalam taman, apa yang ada di dalam kehidupan kita, dia berbicara, dia melakukan semuanya.
adalah kebenaran firman. Kata-kata firman saja. Yesus itu adalah firman di dalam Yohanes 1 ayat 1. Jadi firman itu yang berbicara, dia menunjukkan kepada kita mengikuti jejak-jejak dia, apa yang dilakukan dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena dia pada saat-saat sekarang masih ada penampakan-penampakan pada orang-orang yang ada, murid-muridnya begitu banyak, dan 10 kali dia menampakkan diri. Dan nanti tanggal 29 nanti kita sudah merayakan hari kenaikan. Dan biar kebenaran firman yang sedikit ini mengajari kepada kita belajar bagaimana kita mengikuti jejak-jejak Tuhan, mengikuti rahasia-rahasia Tuhan, dan simpan semua ini di dalam hati. Karena firman inilah memberikan kita kekuatan untuk kita punya rumah tangga, untuk kita punya pribadi, untuk kita punya kehidupan. Masa depan kita hanya di dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hosana bagi kemuliaan nama. Inilah firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berikan ke satu pujian, baru kita mengucap syukur firman Tuhan. Kubawa hidupku sekarang. berbicara, kami minta ampun di hadapan hadirat-Mu. Biarlah kuasa urapan Allah menyertai hamba berbicara sebatas kemampuan hamba. Terima kasih Tuhan, menyertai dan memberkati kami, penuhi kami dengan firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan Marince Loaksia Saleh yang telah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Mari kita sama-sama belajar dalam setiap proses yang Tuhan izinkan.
kita tetap setia, kita tetap taat. Karena Ayub saja Tuhan tolong dia. Apalagi kita percaya bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Baik, merespon kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Dan kita mengangkat pujian yang mengatakan, di badai tempat dunia dunia, Tuhanlah perlindungan. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya, niscaya takut mulanya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung, tempat berlindung yang teguh. Jadi silakan duduk kembali dan kita akan mendengarkan informasi pengurus persekutuan. Oke, baik, shalom. Shalom. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena atas perkenanannya kita boleh dikumpulkan pada malam hari ini di sini di Persekutuan Doa El Shaddai. Kami mengucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Mama Saudara semua yang telah hadir pada malam hari ini di Persekutuan Doa El Shaddai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak bagi semua pelayan altar pada malam hari ini, baik yang WL Kavalen Kevi, singer Ibu Tanti Detan Manu dan Kalinda Kevi, pemusik Kariko Kevi, pemazmur Kavalen Kevi, pendoa beban Ibu Diana Rohikana, kesaksian dari Bapak Barnabas Riwu Manu dan kami Nisata Pikap, dan pengkhotbah kita pada malam hari ini Ibu Kristina Loak Sehasale. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk petugas minggu depan akan disampaikan pengurus lewat grup WA dan waktu gali setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini di Rumah Persekutuan Doa El Shaddai. Dan informasi tambahan dari Ketua Persekutuan Doa saya persilakan. Baik, informasi sedikit karena sudah waktunya Tuhan untuk bulan Juni ini kita keluar pelayanan seperti yang permintaan dari Pendeta Noverikus atau Pendeta Eri. Dalam bulan Juni ini waktu yang masih kita bergumul, jadi saya minta anak-anak Tuhan yang mungkin mau untuk bersama-sama melayani nanti di Amarasi di gereja Ebenezer. Saya tidak tahu nama apa, tapi gereja Ebenezer. Jadi nanti hari dan jam pergumulan baru kami pengurus infokan grup. Baik, terima kasih. Shalom. Kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa berkat. Saya minta kesediaan kembali hamba Tuhan Aice, dan setelah doa nanti kita angkat pujian El Shaddai.
pernah mempersalahkan Engkau Tuhan. Ayub dia selalu mengucap syukur atas setiap proses Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Ajari kami Tuhan seperti seorang Ayub, agar kami tetap bertahan dalam setiap badai hidup yang kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Kami bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Sekali lagi, hari-hari. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semuanya ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ajari kami Tuhan, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Sekali lagi kita ulangi pujiannya. Hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Setiap proses itu untuk membentuk kami. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Dengan setengah suara katakan,
mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas rancangan-Mu indah bagi kehidupan kami. Lewat puji-pujian ini Bapa, kami bawa seluruh ucapan syukur kepadamu bagi anak-anak Tuhan yang ada di sini dengan beban-beban pergumulan masing-masing Bapa, pribadi lepas pribadi. Kami tahu bahwa masing-masing anak-anak yang ada di sini Tuhan, mereka tunduk kepala tetapi hati mereka terangkat dengan beban pergumulan pribadi. Ada yang mencari pekerjaan, ada anak-anak sekolah yang sudah lulus maupun anak-anak yang mengikuti ujian kenaikan kelas. Tuhan Yesus tolong campur tangan bagi masa depan anak-anak. Tuhan pimpin bagi orang tua yang selalu mendoakan bagi mereka, menjaga, melindungi. Tuhan memberkati mereka juga agar mereka tetap terlindung di dalam rencana. Bagi anak-anak kami yang ada di sini, bayi yang masih kecil juga bersama dengan mamanya, Tuhan pulihkan Bapak. Intan bersama bayinya, Tuhan memulihkan dan Tuhan menyertai senantiasa dengan cara Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati Mama Agustina di sini bersama dengan anak-anak itu dan mantu yang mana sudah membuka pintu untuk kami memuji membesarkan nama Tuhan. Dengan beban pergumulan mereka kami taruh dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan menjawab seturut dengan rencana mereka. Rencana pergumulan untuk pergi pelayanan juga Tuhan campur tangan. Tuhan menyertai dan Tuhan memelihara di dalam pelayanan ini Bapa, dari awal pertengahan sampai akhir pergumulan-pergumulan. Dan Tuhan rencana-rencana yang ke depan, Tuhan tolong Bapa menyertai mereka setiap langkah dituntun oleh-Mu dan pimpin mereka di dalam menjalani misi pelayanan di bulan depan ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur memberkati PL, pemain musik, bersaksi ketika beban dunia Tuhan, maupun menyampaikan firman Allah dan doa-doa penutup. Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Tuhan tuntun pimpin kami di minggu depan juga Bapa, supaya kami ada di sini. Selama kami ada, kami sangat membutuhkan Engkau. Kirimkan jiwa-jiwa yang sudah pernah duduk di sini Tuhan, yang sudah menginjak telapak kaki di sini. Tuhan kembalikan mereka ke tempat ini, agar mereka juga datang untuk kami sama-sama bergandengan tangan memuji dan membesarkan nama-Mu. Persembahan yang kami sudah berikan Tuhan berkati bagi persembahan di dalam pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang, Tuhan pulang bersama dengan kami, baik yang berjalan kaki maupun yang kendaraan beroda 2, beroda 4. Tuhan memberkati kami seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Biarlah kasih Allah menyertai bagi kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih kepada Manice, dan saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita berjabatan tangan, kita mengangkat pujian El Shaddai. Kami tidak usah takut, kami tidak usah khawatir, karena kami percaya, kami mengandalkan Engkau Tuhan Allah El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah
Shalom.